Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang tokoh Muhammad Hatta dan izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya, Teresia Intan Maharani dengan akhiran NIM 4044, saya dari program studi pendidikan IPA. Saya Febi Elita Alivia dengan akhiran NIM 4062 dari Prodi Pendidikan IPA. Saya Irma Rohimah Aulia dengan akhiran NIM 4027 dari Prodi Pendidikan IPA. Saya Nesa Selin Sandrina, NIM akhir 129 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya Nadia Asmaulusna dengan NIM akhir 1172 dari Program Studi Manajemen. Saya Aldo Trinata dengan akhiran NIM 1221 dari Prodi Manajemen. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan pada Muhammad Hatta merupakan keturunan dari keluarga ulama Minangkabau yang lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Semasa kecil, Hatta menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu Fort de Kock, kemudian melanjutkan ke Europosis Library School atau LS di Padang. Meski lulus ujian masuk ke HBS di Batavia, Hatta harus mengurungkan niatnya karena permintaan ibunya untuk tetap di Padang. Akhirnya Hatta melanjutkan sekolah ke Mulu di Padang. Setelah lulus dari Mulu, beliau melanjutkan pendidikan ke Batavia Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School pada tahun 1919. Lulus dari Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School pada 1921, Hatta pergi ke Rotterdam untuk belajar ilmu bisnis di Nederland Handelshoek School, Belanda. Yang selanjutnya yaitu Hatta sebagai seorang pemuda yang bercita-cita agar Indonesia merdeka di segala bidang tak terkecuali ekonomi. Hatta menginginkan ekonomi rakyat yang makmur dan sejahtera, tidak ada kemiskinan. Ketertarikan Hatta mempelajari koperasi setelah Hatta mengetahui koperasi di negeri Eropa sangat bermanfaat bagi perekonomian rakyat. Perjuangan Hatta untuk meningkatkan perekonomian rakyat membawa hasil dengan dituangkan konsep tersebut ke dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana undang-undang itu terdapat 4 ayat, yaitu ayat pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Yang ayat kedua yaitu cabang-cabang yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berkewawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi kerakyatan Hatta. Demokrasi Indonesia bersumber dari kebiasaan bangsa Indonesia sendiri, bukan demokrasi liberal atau komunis. Demokrasi Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, berpikir, berserikat, berkumpul, dan bermusyawarah. Demokrasi politik semata tidak melaksanakan persamaan dan persaudaraan, sehingga demokrasi politik harus ada demokrasi ekonomi. Cita-cita demokrasi Indonesia adalah demokrasi sosial yang meliputi seluruh lingkungan yang menentukan nasib manusia. Demokrasi yang dicita-citakan oleh Muhammad Hatta tidak bertentangan dengan Islam, melainkan merupakan suatu refleksi dari Islam itu sendiri. Nilai-nilai kebersamaan, persatuan, gotong royong, dan musyawarah yang menjadi ruh konsep demokrasi Muhammad Hatta adalah juga nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Islam. Muhammad Hatta memiliki beberapa pandangan mengenai Pancasila. Di antaranya, Pancasila terdiri dari 2 fundamen, yaitu fundamen moral dan fundamen politik. Fundamen moral adalah ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan fundamen politik adalah kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Demokrasi berarti kedaulatan rakyat, yaitu rakyat memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan paham dan roda pemerintah suatu negara. Pancasila harus diimplementasikan sebagai norma etika
dalam kehidupan bangsa Indonesia. Untuk menerapkan Pancasila, negara harus menjamin hak-hak manusia, kebebasan beragama, dan kesejahteraan rakyat. Negara juga harus mempromosikan persatuan dalam perbedaan, dialog konsultatif, dan menolak otoritarianisme. Negara harus mewujudkan keadilan sosial melalui keadilan politik dan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kemerdekaan dan kedaulatan rakyat menurut Muhammad Hatta. Menurut Muhammad Hatta, kemerdekaan adalah bebas dari penjajahan. Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan paham dan roda pemerintahan suatu negara. Kedaulatan rakyat dapat terwujud dengan cara mendidik rakyat agar sadar akan kedaulatannya. Kedaulatan rakyat harus disertai tanggung jawab. Rakyat yang berkuasa menentukan peraturan harus bertanggung jawab atas segala akibatnya. Demokrasi Indonesia yang dikehendaki adalah demokrasi politik dan sosial ekonomi. Konstitusi tidak boleh menjadi alat kekuasaan. Negara yang dikehendaki adalah negara pengurus atau negara yang melayani rakyat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep ekonomi kerakyatan. Hatta menekankan pentingnya ekonomi berbasis rakyat yang memprioritaskan kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Ia mengkritik kapitalisme yang cenderung mengutamakan keuntungan pribadi sehingga menyarankan pendekatan yang lebih berkeadilan. Kesadaran atas pentingnya ekonomi mulai dimiliki Bung Hatta ketika menjadi bendahara Jong Sumatera Bon, sebuah organisasi pemuda yang terlibat dalam upaya kemerdekaan Indonesia. Beliau menyadari bahwa keuangan adalah hal yang penting bagi kelangsungan sebuah organisasi. Sumber uang yang berasal dari iuran atau sumbangan akan lancar jika masing-masing anggota memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal gaya koperasi ala Bung Hatta. Dia berpikir konsep koperasi cocok diterapkan di desa-desa karena berpegang pada prinsip kebersamaan, gotong royong, dan juga tolong-menolong. Koperasi juga cocok dengan gerakan kebangsaan Indonesia yang waktu itu berada di bawah cengkeraman kolonial Belanda. Koperasi bisa mendidik toleransi dan rasa tanggung jawab bersama. Dengan demikian, kata Bung Hatta, koperasi bisa mendidik dan memperkuat demokrasi sebagai cita-cita bangsa. Selanjutnya, Muhammad Hatta memiliki pandangan yang menarik tentang demokrasi. Di antaranya, demokrasi bisa tertindas sementara karena kesalahannya sendiri, tetapi akan muncul kembali dengan penuh keinsafan. Pemikiran Muhammad Hatta mengenai demokrasi dipengaruhi oleh beberapa sumber gagasan, yaitu seperti ajaran Islam, asas kekeluargaan atau kebersamaan, dan sosialisme barat. Pemikiran dan keteladanan Bung Hatta ini masih sangat relevan bagi Indonesia dengan demokrasi Indonesia saat ini. Selanjutnya, mengapa kami memilih Muhammad Hatta sebagai simbol wawasan Nusantara? Yaitu yang pertama terkait pemikiran nasionalis. Muhammad Hatta adalah tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yang memiliki visi dan yang kuat tentang persatuan Indonesia. Terkait dengan kepemimpinan yang visioner, Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pertama mendorong pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Terkait kemandirian ekonomi, Muhammad Hatta menekankan pentingnya kemandirian ekonomi sebagai bagian dari perjuangan bangsa untuk mencapai kesejahteraan. Muhammad Hatta juga mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan keterbukaan yang penting untuk menjaga keberagaman dan persatuan di Indonesia. Dan Muhammad Hatta menghargai tentang keragaman budaya di Indonesia yang merupakan salah satu esensi dari wawasan Nusantara. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.